saya bisa mengerti kenapa seorang Dian Sastro itu sempat didekati untuk ditawari posisi tersebut. Tapi ya kita bangga, kita cukup bangga Dian Sastro mikir panjang untuk bangsa ini, karena dia tahu ini tidak arahnya tidak akan kemana-mana, kecuali hanya akan membuat dirinya kecipratan dengan urusan rekam jejak seperti kampanye-kampanye yang menggunakan identitas agama dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya dengar kabar kemarin katanya Dian Sastro itu diajak untuk jadi tim pemenangan Amin atau Anies Imin, dan kabarnya ditolak mentah-mentah. Ini yang akan kita bahas dan ini seru sekali. Jadi begini saudara, waktu saat pertama kali saya dengar kabar bahwa ajakan tersebut ditolak oleh Dian Sastro, yang ada di benak saya adalah, ya iyalah pasti ditolak. Dian Sastro gitu. Ada lagi komentar saya, kenapa harus Dian Sastro? Kenapa nggak cari yang lain aja? Itu yang ada dalam benak saya. Mungkin itu juga yang ada dalam benak kalian. Nah, kalau kita mau soroti, sebetulnya mengajak golongan artis atau public figure ini kan sudah hal yang biasa ya. Kita bisa lihat dalam survei terakhir, Partai PAN yang banyak sekali ngajak golongan artis, ya kan? Itu hasil surveinya memang sudah meningkat elektabilitasnya. Ya, bisa jadi karena salah satu faktornya yaitu karena dianggap public figure dan artis ini bisa menginfluence ya, atau bisa mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih. Nah, begitu pula tim sukses. Sosok dari tim sukses ini sendiri mungkin akan menentukan ke depannya calon yang diusung itu tadi. Jadi melibatkan artis, melibatkan selebriti itu sudah hal yang sangat lumrah sekali. Tapi yang ingin saya garis bawahi bukan masalah itunya. Bila itu wajar, maka biarlah hal tersebut diwajarkan dalam praktek politik kita. Tapi yang satu yang tidak boleh diwajarkan di praktek politik kita adalah jangan sampai ada artis-artis yang gegabah dalam mengiyakan, menyanggupi ya ajakan untuk menjadi tim sukses. Karena artis-artis ini apa yang membuat mereka tetap eksis di dunianya, di karirnya, yaitu salah satunya adalah citranya, bisa juga karyanya, bisa juga rekam jejaknya. Nah, berbicara mengenai rekam jejak, artis benar-benar harus menjaga rekam jejaknya. Pada saat rekam jejaknya tercoreng, maka opportunity bisa hilang. Kontrak-kontrak dengan produk-produk yang menjadikannya sebagai brand ambassador bisa terancam hilang. Pada saat citra seorang public figure hancur, maka job-job lainnya juga bisa hilang. Pada saat citra publik rusak, maka kesempatan-kesempatan lainnya juga bisa jadi tertutup juga untuk kalangan public figure dan artis. Ini yang harus diwaspadai. Saya melihat, meski tidak berbicara langsung, yang berbicara itu kabarnya manajernya gitu ya, tapi kita bisa melihat sang manajer mungkin sudah berhitung dan mereka sudah berkonsultasi mungkin dengan Dian Sastronya sendiri gitu ya, sudah mempertimbangkan untung ruginya. Nah, bila ajakan itu datang dari pasangan capres-cawapres yang pada kontestasi pemilihan sebelumnya ternyata ada rekam jejak menggunakan isu-isu agama untuk kepentingan elektoralnya, menggunakan politik identitas sebagai elektoralnya, maka inilah yang memecah belah bangsa ini. Dan saya melihat Dian Sastro sangat cerdas sekali untuk tidak mengotori tangannya di situ. Jadi saya melihat ini semua sudah bagus sekali perhitungannya, karena jangan sampai pemilu yang mungkin hanya sampai tahun depan saja jadi tim sukses, tapi hancur karir karena publik sudah terlanjur ilfil istilahnya. Kalau kita melihat citra ya, citranya Dian Sastro ini kan
ya kita bisa melihat anggun sekali, sudah kalau cantiknya nomor nomor satu lah Dian Sastro gitu ya kan. Sudah anggun, kita melihat dia sosok yang intelektualitasnya bagus gitu ya, sosok yang kelihatan intelek sekali, citranya juga elegan gitu ya. Kita hampir tidak pernah mendengar Dian Sastro itu dalam isu-isu yang miring, ya kan? Dalam urusan receh-receh seperti di infotainment kita lihat aneh-aneh, nggak ada. Citranya benar-benar bagus sekali. Jadi eh, jangan sampai citra yang bagus itu hancur hanya karena dia salah ikut mendukung ajakan untuk mensukseskan salah satu pasangan capres-cawapres yang punya rekam jejak menggunakan politik identitas tadi. Intinya jangan sampai kecipratan. Sayang, ini Dian Sastro aset bangsa gitu. Ya kan? Dan dia berpikir matang untuk tidak nyemplung ke situ. Kalau yang lain ya, kalau Abu Janda mau ya nggak apa-apa lah, kita ikhlas ya kan. Kalau Dian Sastro jangan dong. Kita juga nggak rela ngelihatnya ya kan, Dian Sastro gitu. Nah, jadi kalau saya melihat teman-teman ya, biasanya dalam urusan PR atau public relations itu semua sudah dihitung, ya kan? Kita mau meraih suara dari golongan yang seperti apa, maka harus menggunakan siapa untuk mengendorse-nya. Itu semua sudah diperhitungkan. Ya, ibarat kata kalau misalnya kita mau mensosialisasikan sesuatu yang berkaitan dengan keluarga, gitu ya, keharmonisan keluarga, maka artis yang digunakan harusnya juga yang rumah tangganya juga baik di mata publik, begitu ya. Kan nggak mungkin kalau kita mau mensosialisasikan program keluarga, tapi artisnya yang dipakai baru aja cerai, kan tidak mungkin. Ya kan? Nah, jadi ada segmentasinya semua. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa tim Amin ini mau pakai Dian Sastro? Nah, ini yang bisa kita kulik di sini. Kenapa Dian Sastro? Karena begini teman-teman, kalau menurut pengamatan saya, tadi saya sudah ceritakan kalau sosok Dian Sastro ini adalah sosok yang classy, sangat elegan sekali, ya kan? Dan terlihat sangat intelek. Nah, jadi sepertinya mereka ingin mengambil suara dari golongan yang seperti ini, golongan orang-orang yang intelek, yang berkelas, yang pintar gitu ya. Karena mungkin mereka kekurangan ceruk elektoral di sana. Makanya Dian Sastro dipertimbangkan untuk menjadi tim suksesnya. Karena sesuai nih dengan target marketnya Dian Sastro itu sendiri. Nah, beda cerita kalau misalnya mereka butuh yang kelas yang lain. Mungkin kelas yang lain mereka sudah tidak perlu lagi. Makanya tidak mendekati yang lain gitu misalnya. Yang dicari, kita kayaknya kekurangan di kelompok pemilih yang ini. Jadi makanya kita pakai aja Dian Sastro gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau dari analisa saya, dalam masyarakat kita yang masih gampang sekali dihasut dengan isu-isu agama, yang masih gampang sekali dihasut giroh agamanya tinggi tapi kurang diimbangi dengan intelektualitas yang mumpuni, yang cukup. Nah, kelompok ini, kelompok yang seperti ini itu memang masih kita bisa jumpai gitu. Mereka masih yakin dengan capres-cawapres yang punya rekam jejak politik identitas. Karena politik identitas, apalagi menggunakan isu agama, memang lakunya di kelompok, mohon maaf ya, intelektualitas yang agak di bawah dari masyarakat umumnya gitu. Masyarakat dengan literasi yang lebih tinggi, dengan literasi yang lebih baik, yang lebih mumpuni untuk berpikir mandiri untuk dirinya sendiri, itu relatif enggan masuk ke wilayah ini. Jadi pasangan capres-cawapres ini sudah tidak perlu lagi untuk menargetkan kalangan yang itu. Dia perlu menargetkan kalangan lain, yaitu kalangan yang saya sebutkan tadi itu, yang berkelas, yang elegan, ya kan, yang sangat anggun sekali, dan terlihat intelektualitasnya. Nah, disitulah kenapa saya bisa mengerti kenapa seorang Dian Sastro itu sempat didekati untuk ditawari posisi tersebut. Tapi ya kita bangga, kita cukup bangga Dian Sastro mikir panjang untuk bangsa ini, karena dia tahu ini arahnya tidak akan kemana-mana.
kecuali hanya akan membuat dirinya kecipratan dengan urusan rekam jejak seperti kampanye-kampanye yang menggunakan identitas agama dan lain sebagainya. Jadi saya acungi jempol pendirian seorang Dian Sastro yang tidak mau ikut-ikutan memecah negeri ini. Dan saya rasa apa yang dilakukan Dian Sastro itu bisa jadi contoh untuk public figure lainnya, untuk artis-artis lainnya yang mungkin ke depan mereka nanti mungkin akan didekati dan diberikan ajakan yang sama. Karena saya yakin semakin dekat pemilu, maka mereka juga semakin kebutuhan mengendorse masyarakat juga semakin tinggi. Maka ajakan-ajakan itu juga akan berdatangan. Mereka akan sebanyak mungkin mencari tim suksesnya dari kalangan selebriti maupun artis-artis. Maka dari itu, pikir panjang. Jangan sampai diterima, disanggupi, tetapi nanti akan berimbas sendiri kepada karir pribadi. Ini yang jangan sampai terjadi. Baik, saya rasa demikian. Terima kasih. Sampai jumpa.